Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya berkati, kamu berkati, semua berkati. Amin. Dan sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa. Mohon kesediaan salah seorang siswa untuk membawa kita dalam doa. Silakan Bu, maju di depan Bu. Mulai kegiatan kita mari doa. Ya Tuhan, kalau saat ini kita akan melakukan kegiatan kami, kiranya Engkau tuntun dari awal hingga berakhir dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa ada Ustaz? Siapa yang tidak hadir ke kelas? Siap. Billy, Willy, Isya, Willy, Leticia dengan Marvel, Stefano, Alicia, dan Andreas. ada kabar Bu? Siap tidak Ustaz? Kalau Alicia ada di Bongkok. Oh, Alicia ada. Karena kalau lain Ustaz ada ibu. Jadi ya semoga nanti pertemuan berikut teman-teman yang lain bisa bergabung. Ya oke, sekarang sebelum kita lanjut, kita mulai dulu dengan permainan. Kayak seperti ini ya. Ini permainannya lompat A B C D. Jadi masing-masing temannya pegang bahu temannya yang di depan. Nah, silakan pegang bahunya. Silakan. Ya oke. Nah, perhatikan ya. Kalau Bapak sampaikan A, berarti lompat ke depan satu kali. Sama-sama tuh. Jadi saya bilang saja A, nah, lompat ke muka. Tapi pegang, bukan jalan ya, lompat. Kalau saya bilang B, kita sekali kemana? Bisa ke belakang satu kali, oke? Ya oke. Kalau saya bilang B, lompat ke belakang satu kali, berarti A ke depan, B ke belakang, C ke boleh ke kiri atau ke kanan, boleh. Oke, berarti C ke kanan, berarti D-nya ke kiri. Oke, kita mulai dulu, kita tes. Konsentrasi. A. Oke. B. Ke belakang. C. Kiri. Kanan, sorry. C kanan. Tadi sepakatnya C kanan. D. Kiri. Oke. Oke. Paham toh? Ya, oke, kita mulai. Saya sebut ini 3 huruf langsung. A, B, C. A, B, C. Hati-hati konsentrasi laki-laki. Satu kali lagi. Ulang ya. Dapat pelan-pelan mengucapnya, oke? Sekarang konsentrasi lagi. B, C, D. B, C, D. Oke, boleh ikut. Terakhir. Nah, karena tidak ada yang salah, ini terakhir. Ya, oke, boleh sekarang kita beri tepuk tangan. Ya, berarti adik sudah konsentrasi. Nah, sekarang kita akan lanjut, kita akan melakukan tes
lihat positif awal. Nah, jadi kita pakai khusus. Nah, silahkan buka handphonenya. Nah, ini hanya untuk mendeteksi minat adik-adik di bagian mana. Nah, kira-kira begitu. Jadi minatnya nanti kita lihat dari tes ini. Oh, jaringannya minta maaf ya jaringan. Oh, habis jaringan. Saudara jaringan. Jaringannya hilang-hilang. Lu langsung udah kan? Ya sudah. Silakan dimulai. Oh, jaringan. Ya, silakan dijawab. Itu cuma pertanyaan biasa pilih saja. Semua jawabannya benar. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Silakan dipilih salah satu saja. Silakan dipilih salah satu. Itu tidak dinilai, hanya melihat adik-adik punya hobi di mana. Jadi tidak ada yang nomor 1 dan yang nomor 2 sama jawabannya. Oke, sudah. Nah, ini sudah menjawab. Ini ada Fania, ada Viola, ada Amel, ada Putri, ada Gabriel Tumung, Jonathan Lempoy. Oke. Sudah ada kendala? Ya, semua 100. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Semuanya pilihan adik-adik pasti dijawab dinilai 100. Oke, Putri sementara menjawab. Ini Putri dengan mana Gabriel tuh belum? Oh sudah. Oh ada satu jawaban yang terlewat salah. Putri, ini ada 4 di atas. Nadia sudah 2. Juara satunya hampir bersama ini 4 orang. Oke. Nah, ini sudah jadi 5 orang. Putri itu. Berarti Jonathan Lempoy dengan Gabriel tuh mungkin ada soal yang Itu soalnya 5 lewat. Kalau kita cuma ada tulis Hah? Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu hanya mau dianalisis hobi adik-adik nanti di mana, oke? Sudah dijawab? Oke, sekarang kita kembali ke tampilan awalnya tadi. Kita lihat. Nah, ini hanya untuk mendeteksi, mencari adik-adik hobinya, media pembelajarannya apa. Jadi media yang Bapak sediakan di aplikasi ini ada 2. Ada medianya pakai video, ada Bapak sediakan juga yang bentuknya komik. Jadi kalau adik-adik suka lihat video, silahkan buka yang link video nanti pelajari. Kalau adik-adik suka membaca saja, silahkan buka yang bahan ajar yang dalam bentuk cetak, yang komik. Kalau adik-adik suka mendengar suara, kira-kira begitu. Jadi tes ini tidak ada penilaiannya, oke? Jadi tidak usah khawatir. Oke, ini kita sudah lewat. Nah, sekarang kita lihat kompetensi dasar kita hari ini. Nah ini, jadi adik-adik akan belajar tentang menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Oke? Jelas ini bisa kelihatan dari belakang.
Bisa? Oke, sekarang kita lihat tujuannya kira-kira apa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini bisa dilihat di depan nih. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang lintasan lengkung, nah, jadi lintasan lengkung pada gerak parabola. Nah, jadi kita akan belajar nanti gerak parabola. Siswa dapat menentukan besaran fisis yang menyebabkan mengapa lintasannya jadi melengkung. Kan selama ini orang hanya belajar gerak lurus. Jadi kalau orang sekop, ini tendang, ini geraknya juga lurus. Sekarang orang akan belajar kenapa lintasannya jadi ini melengkung. Ada rupa parabola. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan kegiatan pencarian informasi, adik-adik akan melihat atau mampu menganalisis tempat. Jadi di sini di garis bawahi ada 4 besaran yang menunjukkan gerak parabola tadi. Bisa gara-gara ada orang akhirnya gerak ini bisa membentuk parabola. Oke, jelas ya? Nah, nanti nah ini kita lihat, Bapak perkenalkan dulu tentang aplikasi yang kita akan pakai untuk media pembelajarannya. Bapak sediakan dalam bentuk aplikasi Android, namanya saya beri nama Einstein. Nah, tadi kita sudah download dan adik-adik sudah install. Nah, ini sekilas saja. Kalau buka, silakan kasih input username dan passwordnya. Kemudian ini diarahkan ke halaman utama. Di sini ada 5. Nah, ini ada 5 menu ini. Yang pertama ini halaman menu utama. Jadi menu utama ini selalu mengingatkan adik-adik supaya selalu fokus untuk belajar. Jadi jangan pikiran kita kemana-mana. Jadi kalau kita belajar hari ini, kita harus fokus. Nah, sekarang kita lihat. Kalau adik-adik nanti klik yang sebelah sini, paling kiri di layar, tapi kalau di layar adik-adik nanti itu paling kiri. Ini bahan ajar. Jadi bahan ajar di sini yang suka baca-baca komik bisa klik di sini. Lihat nih. Kemudian yang gambar ini, yang di bawah ini menunya. Kalau nggak klik yang menu ini, nanti di sini tes. Itu namanya tes yang ini. Kita akan belajar di situ nanti. Kalau setelah belajar, saya mau tes saya punya kemampuan dapat berapa. Nah, jadi bisa main sini. Tes nilainya tidak masalah ya. Misalnya sekarang saya tes dapat 70, saya tes lagi berikut dapat 80 dan seterusnya. Bisa latihan di sini. Kemudian yang ini adalah menu untuk video pembelajaran. Jadi kalau adik-adik klik yang ini akan diarahkan ke video pembelajaran. Jadi kalau yang suka menonton, suka badengan, hobinya badengan orang menjelaskan atau cuma suara atau visual, klik yang ini. Tapi kalau suka dua-duanya, saya suka Pak mau lihat dua-dua, videonya saya mau lihat, komiknya saya lihat, boleh, tidak masalah. Jadi bebas, diberi kebebasan kepada adik memilih media ajarnya bagaimana. Kemudian yang ini, menu yang paling kanan ini, kalau di layar kita itu kiri. Jadi kalau di handphone ada nanti paling sebelah kanan, itu nanti diarahkan ke scan. Nah, jadi nanti adik-adik akan diarahkan untuk melakukan pemindaian atau scan. Nah, ini yang adik-adik akan scan nantinya ya. Apa yang di dalam sini, nanti orang lihat apa di dalam.
Jadi ada sesuatu di dalam barcode ini. Jadi nanti Bapak akan taruh di lapangan, setiap murid silakan scan, kemudian lihat, oh kita mau bikin kotak yang ini sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau adik-adik di kelompok LKPD praktek real, berarti scan-nya yang ini, ya, pasti yang warnanya kuning. Kalau adik-adik di kelompok yang simulasi, scan-nya yang warna agak biru ini, ya. Jadi jangan salah. Kalau salah bagaimana, Pak? Kembali dulu aplikasinya, di logout dulu baru masuk ulang. Karena kalau sudah terlanjur scan, Sony boleh ganti. Jadi cara ganti bagaimana? Kita logout dulu di aplikasi, baru kita masuk ulang, scan ulang. Jelas ini? Oke. Sekarang berdasarkan tadi, berdasarkan face diagnostik yang kita sudah lakukan tadi, di sini Bapak sudah dapat datanya. Silahkan yang saya sebutkan namanya itu masuk satu kelompok. Jadi Gabriel Tuu, Kirsan, sekretaris apa? Nadia atau Nadia? Nadia, jadi Gabriel Tuu, Kirsan, Nadia, siapa lagi? Siapa namanya? Fania. Dorang masuk di kelompok simulasi. Jadi Moni nanti yang simulasi 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya yang praktek real. Jadi praktek realnya nanti bermain bukan bermain voli, tapi rupa bermain voli. Karena kalau orang bermain voli nanti kita kombinasi dengan olahraga. Ini kita mau coba tes saja kenapa dengan mes. Jadi yang jelas kita kelompoknya sudah. Oke, sebelum orang ke lapangan, silahkan dibuka aplikasi Einstein-nya. Silahkan Einstein-nya yang ada tadi. Ya, iya, yang nama yang sudah disimpan tadi sebagai username itu yang dipakai login. Tidak usah buat lagi username baru. Tapi kalau suka bikin username baru boleh. Ya, silakan di login. Tadi, sekarang adik-adik pilih mau medianya mana. Mau lihat video silakan. Mau lihat, sudah dilihat videonya, bahan ajarnya sudah dibaca-baca dulu. Ya. Oh, paham. Berarti Anda cepat membaca. Baca-baca. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Kalau sudah baca, sudah lihat, terus ada, Pak, saya mau bertanya ini, silahkan bertanya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Kira-kira dari materi itu, apa yang menjadi sesuatu masalah buat adik-adik? Apa? Materinya muncul, membaca, terus apa masalahnya yang muncul di pikiran adik-adik? Silakan. Jadi baca sepintas saja nggak masalah. Ada masalahnya kira-kira? Nah, misalnya begini, Pak, kenapa gambarnya jadi melengkung begini ya? Kan boleh jadi masalah kan? Selama ini orang lihat kalau
soal-soal gerak begitu satu arah ini menentu. Sudah? Ada pertanyaannya kira-kira? Kalau tidak ada, nah kita lanjut saja ya. Nah sekarang yang Bapak sudah sampaikan tadi kelompoknya, yang kelompoknya satu kelompok dengan tuh, silakan bergabung dulu dengan tuh. Jadi kita bagi dua kelompok saja. Kelompok tuh sebelah sini, kelompok Danton di sebelah sana. Silakan tukar. Yang kelompoknya tuh 1, 2, kelompoknya Danton di sebelah sini. Silakan. Ya. Itu soal-soal itu. Boleh, tapi silakan ikut dulu yang nanti itu soal tes terakhir. Oke, sudah tahu kelompoknya sudah. Gambar di sini. Di depan tuh. Nah, sekarang adik-adik ini per kelompok tapi karena punya handphone sendiri, nanti semua punya aktivitas. Di sini silakan diskusi nanti siapa yang mau menulis datanya, siapa yang mau praktek pertama, siapa praktek kedua, dan ini juga kelompoknya Danton. Silakan diskusi nanti siapa yang mau kumpul bola pertama, terus mau ukur dan sebagainya. Siapa yang pegang stopwatch, siapa yang tadi yang tidak bisa terinstall aplikasi ini, siapa? Mana tadi satu orang? Yang ada di sini orang. Mana pria? Oh, di WC. Yang tidak terinstall sini. Ada stopwatch di handphone. Stopwatch di handphone. Nah, yang maksudnya stopwatch di handphone ada? Coba buka. Kalau nanti Gori mau ukur waktu, mau ukur mana di setiap kelompok adik-adik kerjasama ya. Jadi di sini ada tugas. Jadi nanti kalau ada di scan ini ada tugas. Jadi semua yang terinstall aplikasi Einstein silahkan scan ini. Setelah itu adik-adik silahkan kita ke atas, kemudian kita praktik di atas. Yang kelompok real mana? Yang kelompok praktik real? Oh berarti real. Oh, sini ya. Nah ini ambil. Ambil yang ini. Bantu temannya Danton. Iya. Bantu siapa lagi tuh kalau dia mau ambil distan apa yang itu derajat. Nah, sini nanti banyak mau gitu. Bawa dulu. Oke. Pegang siapa nanti yang mengukur. Jadi silahkan diatur. Mana yang kelompok simulasi tidak perlu pakai alat karena alatnya semua simulasi. Yang simulasi silahkan scan dulu yang ini. Silahkan yang simulasi silahkan di scan. Semua scan silahkan. Ya. Satu sama lawan. Yang ya tunggu. Silahkan di scan, klik. Yang praktik real juga boleh, silahkan scan ini. Silahkan di scan. Ini sama-sama. Sama saja, Pak. Ini cuma supaya mempermudah. Klik yang ini.
klik 2 kali nih. Nah, Kalau sudut yang lebar 2 kali. ya. Nah, itu. Ya. Wah, Naikkan. Nah, itu sudah muncul. Sudah? Ya. Nah, ini apa? Nah, ini yang kalian mau bikin nanti di atas ada tulang-tulangan itu. Simulasi. Jadi yang ini lihat orang tetap bikin begini. Nah, ini praktek situ. Jadi jangan buang-buang buka tempat praktikumnya karena mau lihat LKPD-nya agak susah. Oke? Jadi satu buka LKPD yang dikirim download, satu yang praktikum. itu justru yang Oh iya. Kirim di sini. Karena ini layarnya masih. Oke, silakan atas. Layar terus jangan bermain. Ya. Yang kelompok apa? Simulasi boleh cari posisi di Danton. Ya boleh cari posisi di tengah. Yang praktik ini harus panjang, ini harus panjang yang real. Nah, kalau yang biasa saja cari tempat duduk, cari santai di mana selesai. Yang ada data ya, yang ada jaringannya. Oke, silakan baca LKPD-nya masing-masing. Praktek. Ya. Oh ya. Mas, kalau dilihat, silakan dibaca LKPD-nya. Atur kecepatan awal peluru. Di meja. Data kunci yang mau apa? Servis atau servis lah, betul? Jadi diukur tingginya dari mana dia mau servis. Jadi pakai apa yang ini nih? Perhatikan dulu. Diukur tangan saya kira-kira sini. Ukur ini ke bawah. Satu, ukur. Catat. Oke, sudah. Kemudian adik-adik pukul begini. Tapi ini harus diperkirakan. Ambil turun sana. Coba ambil turun. Coba nambah begini ya, ini bola. Yo, kira-kira. Jadi kamu mau begini. Jadi ini mau ukur itu sudut. Nak ukur dulu. Ah, ini ukur kira-kira sudutnya berapa? Bulannya di Amel. Kalau sudutnya 40, nah berarti lari begini. Kalau 30 berapa? Jadi dicatat sudut ya. Setelah ini terlempar ke sana, dari sini ke sana, misalnya begini.
naik ke sana berapa? Sampai sini. Nah, beri tanda dulu. Oh, ukur ini guys. Tapi ini ke sana kita seperti di indis star. Ini di sana putri, ini stop. Betul waktu. Ini betul. Jadi berapa nanti tinggi saya berapa, sudut ini berapa, panjang ini berapa, waktunya berapa. Ini semua harus punya data. Jadi misalnya Danton yang praktek, berarti Danton dituliskan datanya oleh si Kando misalnya. Tukar Kando yang praktek sekarang dituliskan si Amel. Amel praktek sekarang tuliskan Yola dan seterusnya. Jadi ada berapa data nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada data ya. Oke, jelas ya? Bebe, bola bebe. Yang agak susah itu kau ini mau ukur bebe. Sudut pukul ini berapa? Untuk sudut. Jadi bukan lempar di seret. Oke, silakan praktik satu-satu. Siapa yang tulis datanya? Pertama. Siapa yang mau tulis datanya? Silakan. Jadi akan berpoin. Silakan tulis namanya. Oke, silakan ini poinnya. Enggak ada pertanyaan? Oke, silakan. Ini akan tanya, oh ini mau sekitar di mana? Nah itu atur kecepatan awan peluru. Langkah pertama apa dulu? Tahu yang baca atur kecepatan awan peluru ya. Berapa? 20. Nah, jadi atur sini supaya ini nanti gantian ya. Habis dia 20. Nah ini sudah 20. Duduk dong, tarik tanpa duduk supaya nyaman. 20 sudah 20. Oh. Kan sudut elevasi meriam Nah, ini geser sampai 30. Lihat ya caranya nanti ganti. Siapa yang tulis datanya nanti? Itu harus punya. Oke. Kita kasih selesai dulu satu baru kita pergi lagi. Nah, ini tantangan. Kira tulis-tulisnya. 20. Yang ngoni ukur sampai di mana? Sampai berhenti dia. Iya. Nah, itu keliru. Nah, sini mau perbaiki datanya ya. Jadi yang diukur bukan menggelindingnya. Jadi diukurnya itu begini. Saya begini toh. Dia sebelah sana dulu. Misalnya saya pukul. Pas dia jatuh sentuh tanah. Yang saya begini toh. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kena sana 5. Sampai situ. Jadi yang diukur cuma sampai sana, bukan sampai di ujung sana. Ini boleh? Nah, sekarang perbaiki itu data dia. Ya, silakan perbaiki. Oke. Oke, satu yang jaga, satu yang Itu tuh bahasa lihat dia punya waktu. Oke, boleh sejelas itu? Ya. Oke. Sudah? Ukur. Coba. Ya boleh. Kira-kira itu berapa? Enak lah.
80 derajat. Apa? Ukur DP tinggi nih? Udah. Udah, oke. Sekarang 20. Coba kira-kira 20 derajat. Itu. Nah, sampai sana. Oke, itu dari sini ke sana. Siapa yang ukur? Tidak usah bergerak, Danton. 80 detik. Oke. 86 detik. Ukur. Satu, itu untuk satu kok kali 50 nanti. Makan. Oke, satu, satu lurus. Awas jangan bungkuk, lari-lari. Jadi sudah jelas toh? Ada lagi pertanyaannya? Tadi keliru tadi datanya. Tuliskan hasil pengamatan. Sudah ditulis toh? Mengulang apakah perubahan sudut evaluasi? Nah, kira-kira apakah perubahan sudutnya ini? Sudut yang ini kan? Iya, sudutnya itu mempengaruhi apa? Lintasannya benda. Apakah dia ada pengaruhnya? Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak, bagaimana pengaruhnya? Misalnya sudutnya begini, lebih jauh. Iya. Oke, sudah. Semangat karena mau baku ganti nggak boleh satu orang saja. Karena kalau cuma Nadia yang praktek, cuma Nadia yang tahu. Atau yang praktek cuma kita tahu ya. Jirsan dengan Jirsan. Jurusan surah. Jirsan. Oh, silakan. Ini tuh. Silakan, tak apa-apa. Kalau salah berarti temannya yang harapkan. Oh, Angguan 45. oke. 5, 60, 60. Nah, Ini 45. 45. DP detik dah apa? Ada. Oke, 300 sudah. berapa? 350. Sekarang praktek ke berapa? Berapa kali mau ulang? Berapa kali mau ulang? Disepakati berapa kali? 3 kali Jo? 3 kali saja ya diulang ya. 3 kali. Sampai sekarang. Sampai sekarang praktek ketiga. Indran. Ya, enggak. Silakan. Kamu harus tahu. Ulang itu. 15 masuk. Hah? Di sini atau? Coba, enggak yang ini kan kunci, misalnya ini kunci. Nah, coba ukur ulang. 50. Sudah saya 31. 30. 50 dan 31. Berarti berapa dia? Kalau 50 dengan 31. 81. Oke. Man. Sudutnya sekarang, Andrian. Rubah sudutnya, jangan bikin lagi yang sama tadi. Coba Andrian bikin lebih besar sudutnya, kira-kira berapa? Andrian sukanya berapa? Coba. Nah, ukur bagaimana? Ukur. Ini kasih tinggi kasih tinggi. Enggak, jangan ini. Tapi Andrian ukurnya ukur atas. Tapi itu kasih tinggi. Nah, coba. Itu dapat berapa? Oke, besar. Jauh supaya nggak kena ini nggak ragu-ragu. Nah gitu dia. Geser sana sedikit supaya dia nggak. Berapa dia? Nah coba 60 Andrea. 60. Betul. Satu. Mana Putri so habis baterai kata? Ada izin tadi. Jangan dibuang. Jangan sekarang.
Jelas, oke? Sekarang coba, mulai Jo. Coba angkut ya. Yang lain perhatikan DP gerak tangannya, temannya, kira-kira dia kena berapa. Oke. Jadi jangan bergeser. Kalau nggak mau bergeser, mau hitung DP jarak ini. Jadi ya. Jangan ambil dulu kan. Enggak, ulang Jo. Ulang dulu. Lempar. Start. Oke. Oke, sudah tuh. Kelompokannya tuh. Nah, yang tadi, apakah perubahan kecepatan awal benda mempengaruhi lintasan bola? Siapa tadi yang bak pukul itu? Satu, Nathan dengan kira-kira menurut kelompok mana yang paling kuat bak pukul? Diurutkan, Nathan. Oke, yang paling kuat Nathan. Kedua siapa? Antara di Amel dengan apa? Kira-kira siapa? Hah? Ya, Quincy dengan siapa? Andrea. Siapa kira-kira yang kuat? Hah? Quincy. Coba begitu, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang perhatikan datanya. Jadilah apakah kecepatan awal? Jadi kalau ini kuat, berarti kecepatan awalnya ini lebih cepat. Kemudian Quincy, kemudian Andrean. Coba lihat, apakah mempengaruhi lintasan bola? Cara lihat lintasan bolanya, lihat datanya. Nah, sekarang kamu tulis ini, siapa punya praktikum ini? Quincy. Sekarang coba praktikumnya si Nathan, coba tulis dulu. Lihat dia punya jarak, mana yang paling jauh. Nah, mana yang paling jauh. Kalau misalnya Nathan yang paling cepat bak pukul, kalau dia paling jauh, kalau yang paling dekat si Andrean, nah berarti mempengaruhi. Kalau tidak, ya berarti tidak mempengaruhi. Oke, jelas ya? Oke, silakan. Cuman seperti itu. Oke, ini sudah. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang coba diskusi itu pertanyaan di bawah. Ya, oke. Sama pertanyaannya ada kendala ini, ada kendala. Tadi sudah ada juga. Jadi yang tidak tentara di Menko ternyata ada di dulu masih kecil, masih zoom in. Kalau zoom out itu apa besar. Nanti kalau ada kendala silakan. Oke, sekarang untuk mendukung kasihan orang tua itu, pun harus kerjasama. Gilsan ini kerjasama dengan satu orang tua. Jangan biar kasihan orang tua kita sendiri. Jadi maksudnya kerjasama bukan berarti kita lebih cinta daripada si ibu, kita lebih merasa kita kok nggak tahu. Tetap ada bantuan terhadap misalnya membaca, banyak bantuan yang bisa bukan cuma partai dalam handphone, teman jalan bantu orang banyak nyaman.
Iya, begitu kan. Harus komitmen di kelompok supaya kasihan orang waktu bekerja juga nyaman. Jangan cuma kalau kita teruskan, kita sudah bersama. Saya juga ini bukan orang pintar, tapi saya memberi diri. Misalnya main bola, saya kan ada yang main bola, misalnya teman atau tadi kita tidak punya data, kasih data, kan banyak hal yang bisa dibantu. Kita tidak bisa tak install, kita tolong sama teman yang kita install, seperti kita kerjasama. Tidak semua yang ada di Tugu ada di Jetsan, ada di Jetsan. Tidak semua juga di Kembar ada Panungu. Jadi harus saling mengisi supaya sukses orang kerjasama. Oke, sudah? Nah, oke. Sekarang kita lihat. Ini tidak usah dulu perhatikan. Nah, berarti kan ini. Sekarang lihat kan ditanya tuh apakah kecepatan awal, kita anggap saja kecepatan awal itu lihat dari pukulannya yang paling kuat. Kalau si yang paling kuat kan ini menurut monitor si Nathan. Berapa dari jarak sejauh Nathan? 3,20. Kalau yang ini 7 meter lebih. Kalau yang ini 2 meter lebih. Jadi menurutmu apakah kecepatan awal itu mempengaruhi lintasan, mempengaruhi jarak yang dilakukan? Ada pengaruh, misalnya kecepatan awalnya yang saya pakai, kalau saya pakai 30, Nathan 40, Andrea 50, apakah beda lintasannya atau tidak? Atau sama saja? Biar saya pilih. Lintasan itu karena anggun bola. Model bulan beda, berarti tulis ini nomor 1 itu jawabannya. Kecepatan awal mempengaruhi lintasan bola. Jadi kalau beda semakin cepat orang memukul, semakin jauh dia punya. Oke, kedua, apakah perubahan kecepatan awal mempengaruhi jaraknya? Kalau beda lintasannya pasti beda jaraknya, pasti mempengaruhi. Karena orang sudah jawab tadi mempengaruhi. Nah, ini beda itu akhirnya ada pengaruh. Dari nomor 2 tadi kecepatan awal mempengaruhi jaraknya. Karena lintasannya beda. Nah, mungkin kalau orang bilang oh lintasannya si Nathan begini, Rolandang begini, berarti dia berjarak beda. Berarti nomor 2 beda juga mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Apakah perubahan kecepatan mempengaruhi? Jawabannya mempengaruhi. Ayo ditanya ini. Nah, sekarang lihat lagi nomor 3. Apa itu nomor 3? Apakah kecepatan awal mempengaruhi titik tertinggi yang ini? Apakah kecepatan awal mempengaruhi? Kalau Nathan misalnya begini, lintasan itu asli. Kalau si ada yang cuma pegang itu Nathan, tekan. Ada yang di lintasan misalnya dia begini. Coba tekan tolong. Lintasannya Nathan, orang begini. Apakah tingginya berbeda? Beda, berarti Nathan pukulan dengan Rolandang karena mempengaruhi lintasan, berarti mempengaruhi juga tinggi maksimumnya. Maksimumnya, ya, kalau lintasannya sama, pasti tingginya sama, pasti jaraknya sama. Tapi kalau lintasannya tidak, pasti tingginya tidak, jaraknya tidak. Jadi mempengaruhi. Yang ketiga, apakah kecepatan awal mempengaruhi waktu jatuh benda? Coba lihat. Beda-beda sama. Nah, berarti mempengaruhi juga. Jadi seberapa itu? Ada berapa?
ada berapa yang mempengaruhi. Berarti kecepatan awal mempengaruhi lintasan, mempengaruhi jarak terjauh, mempengaruhi tinggi rendah, tinggi maksimum dan waktu terjauh. Jadi semua terjauh. Ya, jadi semua mempengaruhi. Jadi orang yang pukul lebih kencang, lebih jarak jauh. Oke? Sudah? Oke. Ya, dua data saja tuh. Ya. Nah, itu datanya. Nah, data panggung ini kita dulu ya. Kita kasih status karena sudah terlalu panas. Sudut elevasi. Nah, sudut elevasi itu yang lain perhatikan datanya. Sudut elevasi. Yang mana tadi yang praktik sudut elevasi beda? Tidak mempengaruhi lintasan terbang. Elevasi. Nah, sekarang perhatikan. Untuk jawab ini, lihat monitor data ini. Untuk 30 derajat, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi lintasan benda 30 derajat dengan 45 derajat? Lintasannya sama. Nah, beda. Berarti dia mempengaruhi jawaban ini pasti mempengaruhi. Jadi sudut elevasi mempengaruhi lintasan benda. Jadi kalau yang 30 derajat mungkin begini. Yang 45 derajat mungkin begini ya. Jadi mempengaruhi. Yang tadi ini mau tanya pas berapa ketinggian maksimum. Ya. Ketinggian maksimum adalah di barat. Di begitu. Jadi kamu tulis yang ini kok, yang 5,0 m di 5,0. Nah, ini mana yang lebih tinggi? 5 atau 0? 5. Ini Monitaru pas dia di bawah sini loh, di 0. Yang ini Monitaru pas dia begini. Yang di sini. Jadi yang itu tinggi maksimum ini, bukan ini. Yang ini ya. Yang data yang 5,09 ini. Oke? Nah, sekarang coba jawab yang kedua. Jadi mempengaruhi ya. Coba lihat dulu. Kalau 20 derajat, misalnya lintasannya begini. 40 derajat begini. Berarti mempengaruhi atau tidak? Cuma jawab. Apakah perubahan sudut elevasi? Apakah perubahan sudut elevasi? Sudah selesai. Karena ini sudah selesai, ini juga kan sudah terjawab. Jadi sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau ini sudah, berarti ini sebagai mana yang mau presentasi. Siapa yang depan nanti. Yuk, mau dibaca dulu sampai sini saya selesai. Data yang didapat, sudutnya berapa, D-nya berapa, X-nya berapa, T-nya berapa, itu berapa. Terus kamu baca itu soal, jawab, baca itu soal, jawab. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulan tadi, karena ini mau didapat semua mempengaruhi. Kesimpulannya apa? Berarti yang mempengaruhi lintasan, yang mempengaruhi gerak parabola, variabel yang mempengaruhi gerak parabola itu satu, elevasi, kedua, apa tadi?
mempengaruhi kecepatan awal. Nah, itu kan kalau tinggi masuk tergantung kecepatan awal dan tergantung sudutnya. Toh, yang ini kan kalau kecepatan awalnya sekian, apa? Kalau sudutnya sekian, apa? Apa lagi yang mempengaruhi? Kecepatan gravitasi. Jadi yang mempengaruhi gerak parabola itu kecepatan sudut orang berapa? Oh, kalau kecepatan sudutnya beda-beda, beda lintasannya. Gravitasinya juga, kecepatan gravitasi di tempat itu mempengaruhi. Kemudian waktu itu tergantung kecepatan awal. Jadi kecepatan awal gravitasi sudut elevasi. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi kesimpulan itu berapa? Jadi yang mempengaruhi semua ini variabel gerak parabola itu kecepatan awal, kecepatan gravitasinya dan sudutnya. Itu yang tiga unsur ini yang menentukan jaraknya terjauh berapa nanti, E-nya berapa, V0-nya berapa, tiga hal itu yang mempengaruhi. Jadi itu kesimpulan dari percobaan. Silakan. Oke, sudah. Ini kok mempengaruhi. Ya, sekarang apa? Dan apakah mempengaruhi yang pengaruhi? Mempengaruhi. Nah, sekarang mau Apakah perubahan sudut yang mendorong silakan kelompok real tampil di depan, kemudian mempresentasikan. Silakan. Berarti langsung yuk kesimpulan dari baca ini. Oh, langsung. Oke, silakan. Ya, kelompok simulasi sambil mengerjakan dan kelompok praktikum real presentasi. Ya, tasnya ada sesuatu berharga, boleh tolong simpan. Boleh berbagi Pak Sir nanti. Kalau apa dikasih rapi dulu bajunya, atasnya. Oke, silakan. Kenapa? Oke, silakan. Oh, tunggu satu orang. Silakan kelompok simulasi akan kelompok real akan mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saat ini kami akan membacakan hasil dari praktek dan juga hasil diskusi kami. Oke, silakan. Nomor 1, sudut elevasi 50, Y 10, X 7,7 meter, D 61 detik, D tinggi maksimum 30,5. Nomor 2, sudut elevasi 20, Y 10, X 3,57 meter, D 86 detik, D tinggi maksimum 43. Nomor 3, sudut elevasi
Kesimpulan yang membuat beda atau mempengaruhi adalah sudut elevasi, gravitasi, kecepatan awan. Oke, jadi terima kasih. jadi kesimpulan dari kelompok ini yang mempengaruhi lintasan bola tadi sesuai dengan tujuan ada berapa tadi saya dapat? 3. Satu apa? Sudutnya. Kemudian apa lagi? Gravitasi. Gravitasi di tempat itu. Oke. Apa lagi? Kecepatan awal. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan duduk. Ya, kelompok sebelah sini sudah. Nah, sekarang kita akan tes akhir atau melakukan namanya tes formatif. Silakan buka aplikasinya. Ya, silakan buka aplikasinya. Yang sudah ya sudah. Silakan dijawab. Jadi, silakan buka aplikasinya. Ya, gerak lurus gerak lurus berubah gerak. Nah, sudah, buka. Nah, sekarang ini kita masuk di ini evaluasi proses pembelajaran. Silahkan buka aplikasi adik-adik. Klik itu yang sebelah button sebelah kiri K2, button K2. Lambang apa? Kotak itu lambang kotak. Sudah? Bukan lambang popol. Itu gerak kuis, gerak parabola. Silahkan dijawab. Kalau sudah akan kelihatan nilainya berapa. Oh itu kuis tadi. Jadinya dari Itu sudah? Ya, mejanya diatur, kursinya diangkat, ya diangkat kursinya. Oke. Oke, sekarang kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Seperti tadi kita buka dengan doa, berarti kita tutup juga dengan doa. Tapi sebelum itu, menurut adik-adik, pembelajaran yang adik-adik lalu ini yang agak panjang karena 3 kali 40 menit. Sebagai masukan buat Sir, sebagai masukan buat saya, apakah merasa senang atau merasa susah? Oke, ya terima kasih banyak. Yang merasa senangnya karena apa ini? Iya, ya karena mengerti. Apalagi yang lain ada? Ada berkelompok. Ada yang senang karena bisa ada gamenya. Tadi ada game-game yang di aplikasi Pinet ya. Kemudian yang di real juga tadi ada bermain bola voli. Meskipun cuma bermain servis toh. Kita hitung berapa dia punya kecepatan, berapa tingginya, berapa waktunya. Ternyata belajar IPA itu bisa dikaitkan dengan
pelajaran lain seperti pelajaran olahraga toh supaya menyenangkan. Bisa juga dikaitkan dengan game. Untuk yang aplikasinya yang Einstein mudah digunakan atau sulit? Mudah toh. Kalau menurut adik-adik kalau baca materi di aplikasi ini lebih menarik atau bacanya di buku teks biasa? Pakai aplikasi karena gambarnya mungkin lebih jernih, lebih jelas, lebih menarik ya dibanding pakai buku teks. Oke, itu saja. Terima kasih buat refleksinya hari ini. Nah, sebelum pulang seperti yang saya sampaikan tadi, kita akhiri dengan doa. Disilahkan salah seorang selain Tuuk. Karena tadi laki-laki, sekarang perempuan yang bersedia. Siapa yang bersedia? Ayo. Nadia, oke. Nadia silahkan. Amin. Oke, saya akhiri dengan ucapan selamat. Ketua kelas, silahkan. Please. Thank you, teacher. Thank you, sir. See you next time. Oke, silahkan istirahat untuk menunggu pelajaran yang berikut. Silahkan.